Ada yang mengatakan yang paling ditakuti ketika kita punya masalah diabetes bukan kadar gula yang tinggi. Maksudnya tuh begini ya. Kadar gula itu adalah indikator ya. Normalnya antara 80 sampai 140 normalnya ya. Tetapi yang perlu kita waspadai itu adalah dengan tingginya kadar gula tersebut, efeknya apa? Pertama, ke aliran pembuluh darah. Kecenderungannya kalau gula darah itu adalah di atas normal, cenderung terjadi namanya penyumbatan pembuluh darah. Kenapa bisa tersumbat? Karena terjadi pengentalan dari darah. Nah, apabila itu tersumbat di jantung, timbullah penyakit jantung yang disebut dengan jantung koroner, karena nama pembuluh darahnya adalah arteri koroner. Gejala-gejalanya apa? Nyeri kayak ditusuk-tusuk di dada kiri, kemudian kadang-kadang dijalatkan ke leher, kadang ke lengan kiri ya. Kemudian kalau menyumbat di bagian pembuluh darah otak, kalau misalkan di otak kecil biasanya timbul yang namanya vertigo atau berputar-putar ya. Kalau misalkan sebelah ya di salah satu pembuluh darah di otak yang tersumbat, timbul sakit kepala, ini disebut dengan migrain. Kalau ternyata tersumbat total dan menyebabkan gangguan nutrisi ke arah saraf yang bersangkutan, maka terjadi gangguan dari fungsi saraf tersebut. Terjadi gangguan penurunan fungsi motorik, sensorik, terjadi kadang-kadang kelumpuhan yang disebut dengan stroke. Nah, jadi waspada terhadap keluhan-keluhan seperti kesemutan, kemudian keringgingan, itu adalah tanda-tanda efek dari kurangnya nutrisi terhadap saraf yang menyebabkan saraf itu terjadi gangguan fungsi. Jadi 80% kalau kita ingin sehat adalah selamatkan pembuluh darah kita dari sumbatan-sumbatan yang ada. Stop lemak bukan berarti tidak mengkonsumsi, tetapi kadarnya, jumlahnya dikontrol. Dan hati-hati, jangan terlalu berlebihan konsumsi karbohidrat sebagai sumber kalori. Seimbangkan kalori sesuai dengan kebutuhan kita, sumber kalorinya. Kemudian yang paling penting apa? Sel darah dan sel-sel kita memerlukan vitamin, mineral, dan asam amino. Bagaimana cara mengkonsumsinya? Bisa lewat mulut, bisa lewat suntikan, bisa juga dengan jalur lewat kulit atau disebut dengan transdermal. Nah, untuk detailnya, Bapak Ibu silahkan tanyakan kepada konsultan. Mau bersama saja.